Jadi ngeten kula terangno, jadi Quran itu didhawuhna pangeran zaman azali. Lah sing dawuhna iku pangeran wis ngerti nak pikirane wong somben gawe dunya iku ana dina. Angger dina pertama ya wong nyebut ahad. Ahad maknane nopo? Pertama. Nah bahasa Arab kedua itu isnaini, silat Jawa jadi no. Hari ketiga itu ya Sulasa, Salasa, terus silat Jawa Selasa. Hari keempat itu Arbi'a, ilat Jawa. Lah yang Jawa ya pinter. Tapi pintere separuh ora fase no. Nah fase ya Arbi'a, mereka tafsir apa? Dino Arbi'a. Dino apa? Sulasa. Terus Kemis yang kata Khamis. Kemis itu Khamisun apa? Kelima, terus darah nih. Nah ketika sebetulnya hari yang Allah bikin itu hanya 5. Finishing ini Jumat. Jumat itu finishing. Jadi semua yang sudah jadi dievaluasi ulang, disempurnakan. Disebut jamek. Jamek itu evaluasi total. Paham ya? Kayak tol saat ini loh, dievaluasi total sebenarnya rubah meneh. Nah itu darah ini jamek. Jamek terus jadi apa? Jumat. Bareng Jumat itu dina niku 6. Bahwa lagi ketemu kira 6 pun Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 6 kan. 6 itu setu pangerane serewa apa-apa. Jarang Yahudi pangeran kesel istirahat. Nah, terus dina Sabat. Sabat itu dina apa? Istirahat. Mulane Yahudi iki yo prai. Setu. Mulane kan nuntut prai setu koyo wong nopo? Ya, ana kiai-kiai iku mau prai setu kok mirip. Jadi pangeran wis bar tapi dino kudu 7. Padahal hakikate sing kanggo iku mau 6. Iku nunjukno nak nganggur iku peristiwa sing mesti ngingkupi manusa. Ngene wong nganggur coba nyek nemen-nemen. Kok bukti kudrahe pangeran, rahmane pangeran sing nganggur ya kok urip, paham ya. Di pakar-pakar mikir carane, mikir donya jebule sing mati wong sing dawa nganggur. Berarti wong sibuk diburak ana wong nganggur. Nah, Sabtu akhirnya dina libur. Makanya pangeran duka ketika wong Yahudi darani Sabtu pangeran kesel terus napa istirahat. Makanya Allah duka. Duka wong Yahudi terus Sabtu itu dina sing enak darani Sabtu aku kesel jare pangeran. Kowe kudu kesel pisan, aja duwe aktivitas. Wong Yahudi diharamno kerja hari napa? Sabtu. Termasuk diharamno berburu ikan di hari napa? Sabtu. Sakunane kuno itu pangeran gada adat nak nyoba niku ya nyoba dina Sabtu tenggene Israel niku saniki dadi negara Israel atau negara Palestina. Soalnya negara kon, negara Israel berarti kan akone eksistensi nopo Israel. Kan ngakoni Palestina wong cari PBB ora nopo. Soalnya gerkono. Soalnya gerkono Palestina berapa Israel. Nak dina Sabtu wak niku kathah. Iwak kathah. Nah, akad sampai diburu wis ra ono. Yahudi buru setu, ora oleh pangeran. Yahudi dake dikai parit-parit ning dina setu. Tapi ora iku den. Ora napa? Ora jubo. Dadi dikai parit-parit jebakan tapi ora jubo. Tapi iwak ora iso balik ning segara dijupuk akad. Dene takoki pangeran, "Lah kok golek iwak setu-setu boten Gusti boten kula pendet." Tapi mbok jupuk akad. Lah nggih jupuk akad sementing boten. Nah, terus akhirnya wong Yahudi itu wong sing tukang ngakal, apa? Tukang ngakal. Karena yang berada wong cerdas itu disebut wong apa? Yahudi. Jadi pangeran mawon badhe dijak niku delian. Karena terus kata ulama sing turunan Yahudi sing ngarang kitab, ya model daging ngoten. Sumben niku wong sing ngelah zakat, misalnya di wedhus 40 kan wajib zakat sito. Iku nak sampai akhir tahun 11 sito, itu sudah wajib. Perkarane syaratnya haul sedurunge sempurna setahun. Kok sembelih itu bodol. Ku somben jari ini ku pangeran lebokno kowe ning tong terus dilebokno neraka. Nah pangeran takok, Gusti lha kula mboten salah umpamane dereng wajib. Ora cuma lebokno tong. Tapi kula teng jero, tapi tak lebokno tong. Jadi kena ngilah ya pangeran apa? Ngilah disebut wa makaru wa khairun apa? Nah, ada dianggo ngaji sejarah. Jadi kunane kuno niku wong niku ngakal. Jadi
ora ono pikiran tuane manusa koyo ngakali. Jadi ngakali itu ora wong politikus saiki wis do pinter-pinter, tapi meniru. Nabi Yusuf niku dipateni, niate keluargane dipateni. Singkat cerita, bareng dicemplungno teng ngene sumur, dulure Nabi Yusuf ya pura-pura koyo-koyo sing mangan serigala. Niku ngakali napa? Ngakali. Bilang ya abana kita ini dolan teng ngene hutan, fa akalahu dia. Terus ya gayanya tenanan wajah ala komisi didamin kan. Mereka membawa apa? Darah. Jadi kabinnya Yusuf itu berremotan apa? Tapi mulai dulu kejahatan itu nggak ada yang sempurna. Makanya Nabi Yakub ngenyek. Niki dipangan serigala. Jadi Nabi Yusuf, kok pinter serigala ini di akhlak. Tapi mangan anakku kabinnya dicoklok terus lagi anakku wah dipangan. Mereka bareng didelok ora ono sing sobek. Mesti nak diterkam serigala kan bajunya. Lah iku lali kan ora apa? Ora nyoba-nyoba. Baju mana Nabi Yakub boleh baclok kok akhlaknya kok apik serigala. Mesti ape mangan anakku kok nyoblok. Lagi ini terus lagi dipangan. Mana iki gak apa? Gak apa? Sobek. Akhirnya anak-anak sadar sebelum pinter jenengan. Saya kira ngaku nak. Jadi kejahatan mesti gegabah, mesti ada petilasan atau asar sing nyetokno nek ndekne iku gak sempurna. Tetep ana asar. Ane Quran nyebut wajah wala komisi vitamin kayak terus sekolah bal sawarat lakum anfusukum nawa amro. Pasti ini rekayasa sampean karena Nabi Yusuf Nabi Yakub tahu apa tadi jubah atau baju yang dipakai apa Nabi Yusuf itu nggak sobek sama sekali. Makanya teori kejahatan itu dulu nabi-nabi pinter. Mulanya saya santri goblok itu kriminal tenan, dosa gede. Dia goblok itu dosa gede. Mestinya sing pinter itu santri. Riyen itu ono perawan, rontok edan, edan tenan raro. Misalnya saya ono alatnya, kalau rusak masjid itu tes edan tenan. Tahu orang gerawang untuk kiai, tes edan tenan. Wah riyen ono itu aja, rontok edan waras raro. Dikeloni wong papat itu tokoh. Tokoh agama, tokoh apa, raro tokoh. Mau tokoh agama kan jurah kiai, zaman di agama ni jurah apa? Wes bareng akhirnya cah itu meteng itu hamil. Dilapor Nabi Dawud. Nabi Dawud itu dilapori wong papat itu oleh muni kok seksine sepapat nak cawe wedok iku zina. Ya nyalano cawe wedok iku. Nyalano terus ya wes nyalahno soalnya yang hamil berarti kan bukti apa zina. Terus Nabi Sulaiman itu buatan ini kalau cerita penjaman ngerti betapa para nabi ini pinter kita njogo agamane pangeran syaratnya pinter itu buatan goblok orang itu pinter banget buatan goblok. Terus Nabi Sulaiman jadi investigasi terpisah itu pertama sing nglakoni Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terus takok nengarepe Nabi Dawud mbok jenengan taklir yen jarene lha kok meteng jare paling di kumpuli asu ya. Nabi Dawud itu ngandel seksine papat tokoh bisa. Ya wes nak ngono sing wedok kudu ditakzir wong kok gelem didemeni apa. Kowe roh tenan sing demeni asu yo jarene. Nggih, Nabi Sulaiman nyeluk sitok-sitok. Asune rumane piye? Kan jawab pertanyaane abang sitokne takok. Ireng. Mestinya harus dijawabmu ya, masuk harus yang tahu. Empat itu pertanyaan jawabannya masuknya warnanya beda-beda. Akhirnya Nabi Sulaiman ngerti, nah empat-empatnya pelaku. Itu menunjukkan anak Nabi orang kena dibodohi. Jadi Nabi itu lugu, umi, tapi punya kecerdasan nubuah. Ya seorang lagi punya kecerdasan nubuah. Ini penting kalau atur nomor ke zaman akhir ini yang hilang kecerdasan. Jadi doa sidik amanat tablek fatonah, tapi fatonahnya itu hilang. Makanya sebetulnya begini, kalau terang, sama itu nerima ilmu dulu. Dalam konteks ini harus nerima. Sebetulnya kalau semua ulama itu berfatwa gini, kalau kamu perang fisabilillah dan yang kamu bela pasti benarnya, misalnya Rasulullah yang kamu bela pasti benarnya, itu kamu nggak boleh ingin mati syahid itu nggak boleh.
Karena kalau kamu ingin mati syahid, artinya kamu ingin mati. Dan kalau kamu mati, artinya kamu ingin pasukan Nabi berkurang. Neng dinggon wong iso bela agama nak urip. Nak ke mati kan berarti misalnya Nabi di pasukan 100 gara-gara ke ambisi syahid, terus kalong sitok dari 99. Kalau yang pikiran kayak Anda 100, entah. Kalau yang pikiran kayak Anda 50 ora. Wes ngono mau kowe egois benang mati nang buswarga nang lon widadari kan mesti utek ngono iku. Wong dunya ya sudah elek, cerewet kan tenang mati nah. Nah, tidak boleh. Cuma agama membolehkan orang ingin mati saya itu begini. Perang itu tenanan nganti toh nyawa mau mati rapopo. Itu jenenge wako adinan tapi tidak wako akos. Jadi saya belani Nabi wani mati. Tapi ojo kok niat mati, niatnya nulung Nabi. Mergo kena mati berarti ra iso nulung. Sehingga kalau sampean misalnya melakukan sesuatu yang sampai mati, justru dengan mati dari akhir dari sejarah Anda. Nah, agama itu tidak mau seperti itu. Ya ini penting belajar. Jadi sampean kudu ngerti. Ya. Agama itu dipikir ulama. Mergo ulama itu niru para nabi itu mikir. Contohnya ngeten. Nabi Sulaiman itu ana cah wedok kakak adik. Anaknya bodoh-bodoh cilik. Cah cilik raine rak mirip-mirip. Nah, istiwa ini kan ana bedane. Iki kriting iku ora iki pesek iku ora terus raine kan beda. Cah cilik kan mirip. Singkat cerita bareng sing sitok dipangan serigala. Biar dipangan serigala. Iku adike, iku anake, iku sajane sing dipangan serigala mengklaim. Nak sing dipangan ku anake mbake. Singkat cerita Nabi Sulaiman, Nabi Dawud dibenarkan klaim yang salah tadi. Singkat cerita, seketika dikonfirmasi ke Nabi Sulaiman, jadi Nabi Sulaiman, saya ambilkan besok. Nanti anak ini mau saya bagi 2. Wah, akhirnya sing bener-bener di anak itu jerit. Ampun pun kayak niku mawon adik kula. Sing adike tenang-tenang ae. Akhirnya dikekno sing nangis jerit. Gak mungkin seorang ibu anaknya disembelih tenang-tenang wae. Artinya punya kecerdasan. Adike mau pas sampai dibagi loro tenang-tenang wae. Sing Mbak Yune jerit-jerit. Sampai Nabi Sulaiman diputuskan sing jerit-jerit. Karena ini yang sesuai definisi seorang apa? Ibu. Oh berarti sing dipangan yo anake sing cilik. Mosok anake apa disembelih kok tenang-tenang wae. Ini kecerdasan nubuwah. Makanya kenapa sahabat-sahabat pilihannya Nabi itu ya udah jarang kabundut nih medan perang kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kamu jangan terlalu membela yang syahid berlebihan sehingga seakan-akan yang tidak syahid itu tidak hebat. Jangan seperti itu. Bisa saja yang nggak mati ini memang dipersiapkan dari Nabi sampai Nabi wafat mengganti perannya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama itu harus diukur dengan ilmu ulama. Jangan karena kamu ngaji bab syuhada seakan-akan yang paling keren itu yang mati syahid. Ya oke, yang mati syahid itu luar biasa hebat. Tapi nyatanya afdhalus sahabat Abu Bakar ya cara zahir nggak kabundut syahid sampai dari Nabi wafat sampai meneruskan perannya siapa? Rasulullah. Begitu juga Umar, Utsman, Ali. Karena tadi sahabat-sahabat itu bukan tolabus syahadah dengan makna maktul al-kafir. Sama cari nanti si tafsir Munir sing wala tahsaban alladziina qutilu fi sabilillahi nabu amwat atau sing ayat wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi nabu amwat itu kan diulang beberapa kali. Saya ulang lagi ya. Dan sampean punya tradisi pakai pikiran ulama, jangan pakai pikirannya sampean, karena errormu. Orang itu nggak boleh perang dengan niat tolabus syahadah, mencari mati syahid. Karena tolabus syahadah kalimat ini bisa diganti maktul al kafir. Kue perang gawang kafir. Ketika kamu mati itu pembunuhnya siapa? Kafir. Berarti kamu berstatus apa? Maktul al kafir. Orang yang dibunuh kafir. Dan itu bisa diteruskan dengan status Anda maktul, berarti Anda tidak iso nderekno kanjeng Nabi, tidak iso bela-belani. Maka yang benar adalah kalau perang-perang saja kita belani Nabi mati-matian meskipun nanti jadi mati. Jadi jadi mati itu katanya meskipun. Karena dalam kaidah fikih yuftafaru dimnan mala yuftafaru qasdan. Kita ini marani mati itu dimnan. Konsekuensinya mati pun tak lakoni. Tapi aja dadi utang akeh BPKB bulet bojo wani apa-apa jatuh tempo ana perang.
Jadi minane mati syahid. Wah iki wae cocok. Nyaur utang mbek mati syahid itu abot nyaur utang sadok mati. Terus perang tenanan. Wah yo kacau. Makanya kalau jadi ulama itu diprediksi sitok carane ngarang tafsir itu. Mati syahid itu artinya maktul al-kafir. Kalau kamu maktul berarti kamu tidak bisa bela apa? Islam. Mulane donga njuk mati bareng kok sampean ora oleh. Iki anane sampean ku penting. Bojomu paling gak rondo lah, lumayan. Jono gunane gitu. Enggak boleh. Ini penting saya utarakan karena sekarang orang tuh nggak mikir fatwa. Makanya kata ulama, nggak ada rasul yang mati di medan perang. Rasul ya bukan nabi. Nggak ada rasul yang mati di medan. Karena tadi itu maktul al-kafir itu nggak keren kan, kesannya rasul itu nggak dilindungi Allah. Ini ada musuhnya Allah mau membunuh rasul, rasulnya kebunuh. Kesannya kan nggak terlindungi. Meskipun kalaupun terbunuh nggak ngurangi hormat kita pada rasul, tentu nggak ya, nggak ngurangi sama sekali. Tapi dia kan tadi maktul al-kafir. Makanya ngaji itu yang khatam. Jadi ya oke, kita ingin syahid tapi dengan tidak cara seperti itu. Kalau syahid niatnya tadi apa? Meskipun terjadi syahid, tapi jangan wah aku nang perang, aku nang mati syahid, dunia loro kabeh. Jebule terusane dene mergo keselen urip. Napa? Loro. Tidak boleh seperti itu. Makanya Nabi ngendikan masyhur doa itu sering saya baca. Ya Allah, berilah saya rezeki hidup, maka natil hayatu khairun li, selagi hidup itu lebih baik bagi saya. Tapi ketika mati lebih baik ketimbang saya, ya sebaiknya saya mati. Itu doa yang umum. Ada doa yang lebih spesifik. Ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya ini anggap saja tambahan dalam semua kebaikan. Kalau mati saya anggap saja akhir dari segala keburukan. Mulanya sampai misalnya fasik, tukang korupsi, tukang bodoni uang, bodladis. Mestinya kalau mati itu yang seneng. Senajan itu orang tobat, tapi yang mati yang seneng. Ya Allah, matur nuwun badhe jenengan pasai ini saniki. Meskipun kalau dereng tobat, setidaknya dengan mati ini tobat otomatis. Mau es mati kan kayak iso zina, iso maling, iso korupsi. Makanya saya berkali-kali, sebenarnya mati itu bagus karena mati itu akhir dari segala keburukan Anda. Bukan sekedar keburukan Anda sudah lewat, potensi bakat LM ya berakhir juga. Nah, ini kan bagus, no? Makanya kayak alim nak mati, nak contoh minum bawa oplosan, saya guys, ngomong ratiri mau saya apa, mati. Maksudnya saya ini berakhirlah semua kejahatan dia. Maka ini menjadi saya. Ayat ini tahu diri, merasa nak jahat, saat ini mati berarti saya. Ini maksud wal mauta rohatan li mingguli syarrin. Jadikan kematian ini akhir dari segala keburukan. Nah itu Nabi. Jadi semuanya Nabi nak ngendikan bil ilmi. Begitu juga misalnya jenengan yang ngomah serati duit BPKB ning gadean terus melarat bojo judes wis ning kamar delok tikus liwat. Ngitung reng, orang Jawa naik sempat ngitung reng. Itu kalau yang ngomong mursyid atau orang baik yang papan atas, mesti ngomentari timbang lamun atau buku tahajud, timbang lamun atau buku maca yasin, timbang lamun atau buku wiridan. Oke, itu memang iya, bagus. Tapi uang naik bingung itu kan harus bingung. Tapi nak cara kulo sebagai orang usul fikih itu bagus. Baru kayak delok tikus kira delok wong ayu sing haram. Saiki delok tikus sampai delok pupule wedok haram sih. Delok pupule itu bagus nih delok tikus, ngerti kok ora haram delok tikus. Menghindari yang haram melihat yang halal. Sehingga dalam teori usul fikih orang mukmin itu potensinya bagus semua karena setiap melakukan barang mubah pasti di saat itu meninggalkan barang haram. Misalnya kok gue ngaji ini nggak bisa dihukumi sunat, harus wajib. Coba kalau kamu saat ini di tempat-tempat yang ada maksiat, ada perempuan buka aurat, ada apa-apa kan maksiat. Sekarang ninggalkan maksiat itu wajib apa sunat? Wajib. Berarti delok tikus wajib apa sunat? Wajib. Karena dengan delok tikus berarti delok maksiat. Berarti delok tikus wajib. Tapi kan yo aneh misalnya lo kiai fatwa delok tikus wajib. Tapi nak fatwane diwale ninggal haram itu
wajib. Lah ninggal haram pas delok. Berarti delok tikus wajib. Itu kan itu makanya sampean kalau ngaji usul fikih jenenge kitab Lubul Usul karangan Zakaria napa Al-Ansor itu ada kaidah gitu. Ada ulama yang berpendapat mubah itu tidak ada dalam bagian hukum. Umumnya orang bagi hukum kan wajib, sunat, haram, makruh. Orang sing nambahi khilaful ulama itu suka besar penting lagi. Ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Saya ulang lagi, mubah itu karena setiap orang melakukan mubah pasti di saat yang sama meninggalkan keharaman. Padahal meninggalkan haram adalah wajib. Maka melakukan mubah berarti wajib. Ya jajal misalnya bunyi itu ono dangdutan sing serono. Enak melek kan bertarung. Delok orang delok kesempatan, delok rondo kiai kan bingung. Terus kowe turu itu kan mubah. Turu tangi-tangi kepen delok wis bar. Terus turu ini kan berarti meninggal sekian maksiat delok wong wedok sing ora mahram sing haram. Terus turu kok darani sunat iki ya meninggalno bareng. Jadi kowe pas turu itu ora maling, ora demenan, ora zina, ora ngrasani. Makanya dulu masyhur Sufyan Ats-Tsauri itu ke masjid ada tukang pungli, terus aja preman tukang pungli turun di masjid, dibuka sama santrinya disuruh sholat subuh. Sama Sufyan Ats-Tsauri nggak boleh, jangan buka. Dunia istirahat ya nawang gitu, nakani mana. Tapi ini wae subuh, pengiran aku butuh sujud wong iki, sementing dunia istirahat, nanti dia turun. Karena nawang fasek dulu, haram juga. Mereka nak dibuka, mesti programnya ya Pak. Tapi rasa patah ini tegal polisi kan aku patah ini, rasa dipatah ini pen kok. Nah ini pentingnya ngaji sehingga dibutuhkan untuk menganalisis sesuatu itu disebut ilmu usul fikih. Nah, termasuk usul fikih itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi itu, kowe nak urip anggap baik potensi menambah kebaikan. Kowe nak mati anggap baik akhir dari segala keburukan. Dan misalnya kowe biasa mewakal bulat, kabeh mati ora usah susah. Piye-piye akhir dari segala keburukan. Anda matur nuwun Gusti jenengan akhir urip kula terus potensinya gimana? Siap. Nah, misalnya, tapi sakit mawon kalau tobat itu maknanya nih galau dosa paling efektif yang mati itu aneh-aneh. Paham? Sing darani tobat ora ninggal maksiat ya paling efektif. Tapi rasa bunuh diri mesti gising. Maksudnya kan ape mati rasa donga yo panjang umur teruskan Gusti memang. Terus fase ape mati yo donga. Tapi ape opo fase? Malah kok fase meneh ya sampai mati wae ora usah donga yo. Kulo iki mboten gadah rencana sampai mati durung panjang. Kulo ora wani kok sampean sing potensi fasik. Wah. Kulo sing uripe mulang tafsir Jalalain ora wani donga panjang umur kowe sing uripe ora jelas kok. Sampai opo wae nang dunya. Tapi ora usah donga yo mati bumi belum siap. Bumi nomor kowe ya ora siap. Is biasa wae anut pangeran. Mau bener Kanjeng Nabi. Urip desa Gusti nak pancen cara jenengan hidup ini baik untuk saya. Mati ya baik Gusti, kalau mati menurut jenengan baik untuk saya. Jadi kan doanya Nabi itu simpel. Ya Allah, hidupi saya selagi ini hidup itu baik untuk saya. Akhini makanatil hayat khairan li. Wa tawafani makanatil wafat khairan. Saiki ora wong marahi pangeran. Gusti kula paringi bojo sing ayu santri kathah pengaruh kathah mati husnul khotimah urip kok enak ngarane mbahmu tapi dipek la wong liya masa murah donga mur wong pengiran ge dunya wis darul balak nggon ujian kok njaluk paling enak-enak juga sesuai rencana Tuhan kowe sekirno dibingungno itu rencana Tuhan kok malah kok urip kok enak mati mutu suara keluarga ini buyut ora oleh donga niku dongane wong sombong ora oleh donga. Tapi jaluk tok mosok ora oleh Gus. Lah kok nek meni jaluk ora keturutan kejar juta tak jaluk ya ora nuruti. Kau lah kang Gus. Ndonga mau kados marane Kanjeng Nabi. Mun Gusti manut mawon jenengan. Jadi tadi ku kecerdasan. Kula balik gitu. Dadi bumi langit itu digawe niku dina Ahad. Pertama niku sebenarnya atak suruh nabil ladi walakol ardosi yaumaini. Jadi pertama pangeran gawe itu Ahad Senin. Tapi gak diterusno, gak selesai. Terus
Atakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu nabwa anda dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa qaddara fiha aqwata fi arba'atin ayam sawa'al lisaidin terus sumastawa ila sama wa hiya tufan. Jadi pangeran pertama ke bumi orang dino ditambahin lah orang dino terus ditinggal noto langit terus diterusno nang bumi. Jadi bumi udah jeda 4 hari berturut-turut sing dua niku jeda. Nah terus apa jenenge Jumat paling terakhir niku apa gawe Nabi Adam niyok ruhi Nabi Adam ngono ya. Nabi Adam itu kan dado digawe bodine bentuke saking nopo tanah digawe bentuke pengiran tapi dibarno terus tapi harus bolong jadi pengiran gawe Nabi Adam kok tanah itu sing ireng ya bolong tapi dibarno bareng disebul roh kondas kombon-bonan Nabi Adam itu untuk saya naik dewi mulanya baru kan Nabi Adam pas tok dodo waktu ngoten Nabi Adam berjok tangi padahal nyawa ada untuk sikil umpama Nabi Adam itu jadi manusia nyawane untuk sikil nak sikil diketok itu orang mati mereka sama nyawane itu kan bahamu Nabi Adam nyawa untuk sikil itu tangi terus gede tangi itu tak berlaku tangi orang nama produk sikil mun kepengen ya terus wakana insan dulu ajulah musuh susu tapi kesudah biatan dari apa mau nyawa nganti produk sikil nak sikil diketok jadi baru kasih sikil rano apa nyawa itu pangeran jadi terus Nabi Adam digawe ning akhir dina Jumat mepet lan wong seneng kesusu kok pangeran gawe manusa terus mepet-mepet pas terakhir dinten apa mulane kula nganti sakniki angger akhir Jumat kula donga jadi donga paling mustajab akhir saatin menjaumil apa Jumat karena pas itu Allah bikin sinten Nabi Adam semono terus Nabi Adam itu nak roh lemah ya lemah sing sampean injek sekarang itu delok dulure mergo cara Nabi Adam umpama kowe bayangno dadi Nabi Adam kowe coba bayangno dadi wong saiki. Kan aku pengen tahu hitam bener, bayangno kayak jadi Nabi Adam. Ketika kamu jadi Nabi Adam dan kamu adalah orang pertama yang bisa berpikir, bisa melihat, terus belok bumi, mesti pikiran ini materi saya dan dengan kekuasaan Allah iso mikir. Mergo qoribu ahdin bil mukjizat. Ning ruang nek aku pengen iman bener diridani Allah. Kula baleni malih. Kena ora kepen dadi wong PKI, wong komunis sing anti Tuhan. Umpama kowe dadi Nabi Adam terus belok bumi. Kowe iso mikir, Nabi Adam kan iso mikir wong manusia. Delok bumi itu dekat sekali enggak dengan materi kamu. Bahwa Allah setiap saat bisa menjadikan bumi itu berpikir dan bernyawa. Apa mana Nabi Adam yang ngerti, nah Allah gawe manuk itu mau bumi dikun jadi manuk, sitok pun jadi wet, sitok pun jadi dinosaurus terus melayu. Ngerti banget nak tanah ini setiap saat sudah jadi. Terus bareng ribuan orang jadi manusia, ngerti-ngerti ono periode di mana syaratnya manusia harus lewat bapak dan ibu. Allah kepengen manusia eling kudrohe Allah sempurna. Bikinlah Nabi Isa tanpa apa? Tanpa bapak. Tapi mau mesti kaget gak iso manusia kok tanpa bapak. Akhirnya Allah ngeling nomen. Lah nek kowe darani Isa ora mungkin mergo tanpa bapak, kudune Adam luwih mungkin, luwih mokal wong tanpa bapak, tanpa ibu. Ngene Allah ngeling nomen inna masala Isa inda wa kama sali ada. Mulane kena kepengen mukmin sing tenanan. Eling momo kowe dadi nabi. Ada.